Kita lanjut ke part 3 ya. Shalom, selamat siang. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke pertemuan ketiga dengan tema yang menarik buat saya. Mungkin menarik juga ya buat Bapak Ibu. Kok ada apa sih abad digital? Apa sih hubungannya dengan solidaritas dan solidaritas? Kok bicara tentang digital? Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang menjadi fasilitator nanti akan menarik untuk menyampaikan kepada umat di lingkungan. Nah, tema besar dari pertemuan ketiga yaitu strategi berbagi di abad digital, dan subtema di pertemuan ketiga adalah solidaritas dan subsidiaritas dalam mewujudkan kesejahteraan mental spiritual. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dari judul dan subtemanya saja itu banyak yang bisa kita olah, banyak pertanyaan yang bisa kita ajak umat untuk berinteraksi dengan kita. Dan menariknya di pertemuan ketiga kita berbicara mengenai digital, kita berbicara tentang platform, kita berbicara tentang sarana-sarana digital yang sekarang banyak kita gunakan. Kita lanjut. Nah, poin kita dalam pertemuan ketiga, Bapak Ibu mungkin supaya lebih terfokus, kita melihat ada 5 poin yang kira-kira bisa kita sampaikan ke umat lingkungan kita. Pertama, latar belakang apa sih yang menjadi keterkaitan dari tema besar dan subtema yang di pertemuan ketiga, karena menarik untuk membahas tema tentang di abad digital ini. Yang kedua, tidak lupa kita harus melibatkan peran gereja dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Dan yang ketiga, bagaimana sharing kita bersama-sama dalam pendalaman kitab suci tentang bentuk solidaritas dan subsidiaritas dalam kitab Galatia. Ini Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Yang kita bicarakan poin ketiga adalah berbicara tentang kitab Galatia. Berarti kita berbicara masih tokohnya adalah Santo Paulus. Yang keempat, tidak lupa kita juga melihat penemukan wawasan kaitan oleh KAD tentang ajaran sosial gereja. Itu wajib, Bapak Ibu wajib kita memberi informasi kepada umat lingkungan tentang ajaran sosial gereja. Setelah Konsili Vatikan kedua, itu wajib disarankan dari KAD sendiri, dan umat juga tahu apa sih sebenarnya ajaran sosial gereja Katolik yang selama ini kita selalu dari akhir setiap tahun selalu kita terkait dengan ajaran sosial gereja Katolik. Yang kelima, kita bahas tentang bagaimana kita membangun komitmen dan aksi nyata kita. Nah, Bapak Ibu kalau lihat dari gambar ini, kira-kira apa sih yang akan kita bicarakan? Gambar apa nih Bapak Ibu yang kita lihat? Baik, apa yang nampak yang Bapak lihat gambar ini? Ada gadget ya, secara umum gadget. Kita lihat ada laptop, ada HP, ada tab. Itu semuanya adalah kita sebut sebagai apa? Di zaman ini sarana komunikasi mungkin ya, karena kita butuh, semuanya butuh HP. Nah, dari alat-alat ini kita ajak teman-teman melihat lagi. Apa sih kaitannya? Kok kita berbicara mengenai alat sarana komunikasi, HP, laptop dengan kesejahteraan, dengan solidaritas yang mewujudkan kesejahteraan mental spiritual. Nah, strategi berbagi di abad digital. Kita lihat kenapa dikasih tanda kutip menarik. Kenapa kata berbagi itu di zaman abad digital? Masuk dari strategi berbagi di abad digital itu, pertama, kita tahu selama ini banyak ya handphone semuanya itu pasti memiliki peran yang sangat penting yang signifikan buat kita untuk mewujudkan apa? Kenapa disebutkan ke mental dan fisik kita dan spiritual kita? Benar ya, karena kan bukan secara fisik yang bisa bicarakan, tapi fisik dan mental kita. Karena itu adalah teknologi digital yang kita pakai kan mental kita, logika kita yang berjalan. Karena ketika fisika hanya sebagai sarana benda. Nah, memiliki peran yang sangat penting. Yang kedua, konteks kata berbagi. Berbagi itu apa yang kita mau bagikan? Di APP pertemuan ketiga ini yang kita bagikan adalah
pengalaman, apa empati dan dukungan kita. Seperti kata Romo tadi, ya kita berbagi baik dari sharing kita, dari pengalaman kita. Tapi bedanya kita berbicara tentang sarana-sarana komunikasi digital dengan berbagai platform-platform yang ada sekarang ini. Sekarang kaitannya apa dengan soliditas dan subsidiaritas dalam mental digital? Jadi kaitannya Bapak bisa lihat, dan Bapak Ibu lihat bagaimana strategi kita berbagi untuk mewujudkan solidaritas kita dalam bentuk digital. Seperti apa yang kita lakukan? Yaitu membangun komunitas online, memakai platform yang digital sebagai sarana diskusi buat kita. Yang kedua, berbagi inspirasi spiritual dengan cara membagikan kitab suci, cerita inspiratif, praktek spiritual, berbagai macam meditasi, berdoa, doa pribadi, doa rosario, lectio divina. Mungkin Bapak Ibu alami yang di grup banyak, WA grup banyak, kegiatan seperti itu. Makanya Kak Ade mengangkat tema di pertemuan ketiga berbicara tentang abad digital, karena kita masuk ke sarana-sarana komunikasi digital. Tidak menjadi latar belakang yang coba saya sampaikan. Kita lanjut, berbagi abad digital. Menarik itu. Kita lihat, kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, mungkin apa sih yang kelihatan? Ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, ini adalah ada TikTok, ada YouTube, ada platform-platform yang sekarang ini kita pakai, ya, kita pakai semuanya. Pertama, berbagi dalam hal apa? Tadi berbagi dalam hal pengetahuan dan pengalaman. Apa kaitannya dengan platform-platform sarana digital itu? Kita ada untuk membagikan pengetahuan kita, pengalaman kita yang positif, pastinya di media sosial yang kita pakai untuk membangun semangat umat, yang membangun semangat orang lain. Yang kedua, apa yang kita bisa lakukan dengan pengetahuan yang kita miliki? Berbagi blogging, tulisan dengan blog post. Kita menulis artikel-artikel tentang pengalaman pribadi kita, tentang perjuangan dan pembelajaran, bahkan dengan kitab suci yang mungkin bisa membantu orang lain yang mengalami atau menghadapi situasi yang sama. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa berbayang ya, dari alat digital, platformnya apa yang bisa kita bagi abad digital ini. Yang kedua, seperti kata Romo, kita memberi sharing, kita memberikan apa yang kita pergumulan yang bisa membantu meneguhkan orang lain, berbagi empati dan dukungan. Dalam bentuk apa yang kita lakukan? Pertama, membuat platform tempat orang dapat berbagi perasaan, berbagi sosial, menjadi hubungan dari komunitas online. Hanya ya, Bapak Ibu guru yang mungkin juga berdoa, Romo juga jauh dari mana juga semuanya kumpul di satu grup melalui berbagai platform. Nah, terus yang kedua yaitu kita menyediakan informasi tentang layanan hubungan mental dan spiritual. Selain kita membuat platform, kita juga dapat membantu menyediakan informasi-informasi yang membantu untuk dukungan mental, misalnya berbagi kesehatan, semua kita lakukan untuk memberi dukungan secara online. Jadi, Bapak Ibu, kita bisa sampaikan ke umat bahwa materi pertemuan yang ini apa sih keterkaitannya dari abad digital yang kita berbagi di abad digital dengan solidaritas dan subsidiaritas kita terhadap mental spiritual kita. Yang pertama, keterkaitan dari judul tema dan subtema utama bahwa melalui strategi berbagi ini masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan ruang yang mendukung pertumbuhan pribadi. Yang kedua, penggunaan teknologi harus kita kembali juga dengan kesadaran dan keseimbangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita juga harus paham, kita tidak hidup hanya untuk laptop atau hanya untuk WA. Kita harus menggunakannya dengan kesadaran kita untuk mencegah hal-hal yang negatif, baik pikiran, tindakan, atau tentang kehidupan kita. Nah, poin yang kedua tadi mengenai apa sih yang harus kita lakukan berbagi di abad kita ini, tidak lepas dari peran gereja dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
Peran gereja yang pertama kita lihat adalah gambar ini. Menarik. Bapak Kardinal hadir di pertemuan Keuskupan Agung Jakarta, hadir di pertemuan Cipanas, Jawa Barat bersama beberapa orang pemikir ansuk ini. Menarik dua tokoh ini membicarakan. Bapak Ibu mungkin bisa cari di internet juga ya. Apa yang dibicarakan dari dua tokoh utama ini? Pak Sugidi mengangkat satu tema yang dia ambil dari satu tokoh Paulus. Dia melihat tokoh Paulus begitu peduli terhadap orang lain, begitu memperhatikan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Makanya kita diajak bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup tanpa orang-orang di sekitar kita. Nah, bagaimana dengan Bapak Kardinal? Bapak Kardinal juga mengangkat satu tema pada pertemuan tersebut, berbagai bahwa umat Kristiani kita dipanggil terlibat dalam mengusahakan kesejahteraan bersama. Nah, Bapak Uskup mengajak kita dengan kata panggilan. Panggilan itu merupakan teladan yang diberikan oleh Yesus sebagai pusat dari iman Katolik. Kata panggilan Bapak itu kita bisa lihat di buku juga ada ya. Panggilan itu memang tidak mudah. Suatu panggilan pasti membutuhkan perjuangan. Perjuangan apa yang kita lakukan? Yaitu perjuangan di mana kita harus bisa terlibat langsung dan menjadi berkat bagi orang lain atau menjadi berkat apa yang kita lakukan dan keterlibatan kita itu. Bapak Uskup mengingatkan kita panggilan itu yang menjadi teladan adalah hidup iman Katolik kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, dalam iman Katolik, Yesus sendiri adalah wujud dari compassion yang sempurna. Kenapa dikatakan menjadi compassion yang sempurna? Karena dia bersedia hidup bersama yang menderita. Banyak yang baik dalam suka maupun dalam duka. Ingat di perkawinan Kana dalam keadaan suka. Dalam duka banyak perlindungan orang kusta, orang najis, orang yang harus dibuat, dia selalu hidup hadir di antara orang-orang baik dalam suka maupun dalam duka. Pertanyaannya, apa sih itu compassion? Compassion adalah kasih. Dan dia kasih Allah itu adalah suatu selalu kaya dengan rahmat. Karena kasihnya yang besar yang dilimpahkan kepada kita pasti akan menghidupkan kita. Dan kita bersama-sama dengan Kristus sebagai teladan hidup iman kita. Nah, sekalipun kita mati oleh kesalahan kita, tapi kasih karunia-Nya itu kita akan diselamatkan. Itulah kasih Allah yang sangat besar dengan teladan pakai iman Yesus. Kita lanjut. Nah, tadi Bapak Kardinal mengajak kita hidup dalam suatu panggilan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Kita harus punya fondasi, kita harus punya landasan apa yang dibutuh dari panggilan kita untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Pertama, karena sudah disinggung oleh pertemuan kedua tokoh tersebut tentang Santo Paulus, maka yang hadir mengangkat tema di pertemuan ketiga ini adalah Santo Paulus dengan suratnya kepada umat di Galatia, bab 6 ayat 1 sampai 10 dengan judul saling membantulah kamu. Fondasi yang kedua yaitu tidak lupa ajaran sosial gereja, Evangelium adalah judul tema besar dari berbicara tentang apa sih sebenarnya Evangelium. Evangelium adalah kekuatan Injil bagi yang lemah. Kapan Evangelium itu dibuat, yaitu dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 24 November 2013. Apa yang ingin disampaikan oleh Paus sendiri? Yang pertama, dia ingin agar gereja selalu memulai babak yang baru dengan cara evangelisasi. Selalu ada evangelisasi mengulang, selalu ada perubahan yang ditandai pasti panggilan kita ditandai dengan sukacita, antusiasme, dan optimis kita. Nah, ketika dalam promo tadi ya, apapun yang kita lakukan, walaupun banyak mungkin, tapi kita berjuang bersama-sama, kita tetap melakukan evangelisasi bersama-sama dengan rasa sukacita, antusiasme, dan optimisme. Nah, gereja pun menyadari bahwa tugas perusahaan yang kita lakukan pasti dipimpin
oleh Injil dan kasih kepada sesama. Kita lanjutkan fondasi yang ketiga, evangeli Kristiani. Apa sih evangeli Kristiani? Tadi kan bagaimana kita diajar untuk mewartakan oleh Paulus tersebut bahwa kita mewartakan bagi yang lemah. Jadi di pertemuan pertama berbicara tentang ALMTD. Tapi kepada orang-orang ALMTD tadi dijelaskan ya, saya jelaskan lagi apa itu ALMTD. Nah, poin yang ketiga yaitu kita diajar dengan evangelisasi Kristiani. Apa sih evangelisasi Kristiani? Nah, ini adalah instruksi Paulus yang bicara tentang bagaimana kita mewartakan Injil. Nah, artikel 21 itu berbicara tentang pentingnya kesaksian Injil sebagai langkah awal untuk penginjilan, karena kesaksian penginjilan paling nyata tampak pada tindakan berbagi dan kesetiakawanan di antara sesama. Jadi kita bisa lihat itu di halaman 25 ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat bagaimana seri dokumen gerejawi yang berbicara tentang mewartakan Injil. Selanjutnya, tadi 3 landasan fondasi bagi kita yang dipanggil sebagai panggilan untuk mewartakan kesejahteraan bersama. Sekarang kita lihat lagi kembali, tapi kenyataannya ya, apa yang diharapkan oleh Paulus, apa yang diharapkan oleh Santo Paulus dengan fondasi-fondasi itu, tapi kita tahu manusia itu tidak sepenuhnya bisa menjalankan tugasnya sebagai citra manusia. Apa yang kita sebagai citra manusia, kita memiliki akal budi, kita memiliki hati nurani dan kehendak bebas, karena kita adalah manusia yang berupa sebagai gambaran citra dari Allah. Seperti apa tindakan-tindakan yang kita lihat, yang kita ngajak umat untuk merenung kembali. Apakah kita merupakan citra Allah? Apakah kita sesuai dengan gambaran Allah? Kita lihat umat kita ada untuk merenung. Apakah masih ada tindakan atau sikap orang-orang yang enaknya membuang sampah, perilaku emosi, yang cepat baperan mungkin ya, zaman sekarang baperan, emosinya naik. Nah, terus cinta diri yang bucin. Ya, biasa Bapak Ibu dengan bucin banget ya, gitu kamu. Nah, seperti itu. Nah, sebagai citra Allah, kita juga lihat kita ada kebangunan kembali. Apakah itu terjadi dalam diri kita? Nah, kita lihat seharusnya kita bagaimana? Seharusnya sebagai gambaran kita Allah sendiri, kita pun kembali ke hakikat kita, bahwa sebagai ciptaan Allah yang bermartabat luhur, yang kita mempunyai kesamaan dengan sifat Allah, bukan kesamaan dengan Allah ya Bapak Ibu. Sifat Allah yaitu berupa sifat-sifat yang baik yang dapat kita gunakan untuk menjalankan tugas panggilan kita. Nah, sekarang kita masuk bagaimana kita sharing bersama umat di Galatia 6 ayat 1 sampai 10 dengan judul saling membantulah kamu. Bapak Ibu bisa lihat di halaman 26 kita ambil lihat ada 2 gambaran. Saya coba meringkas ya Bapak Ibu dari baca Injil kitab suci. Ada 2 gambaran dari Rasul Paulus. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, pasti berbicara tentang daging dan roh. Tapi ini cuma gambaran sekilas dari perikop ini. Berbicara tentang daging. Apa yang kita bicarakan tentang daging? Pasti tentang kelemahan kita sebagai manusia. Kenapa dikatakan kelemahan? Karena sesuai dengan maunya kita, kehendaknya kita, seenaknya kita, karena sesuai dengan daging kita. Yang kedua, 2 gambar yang pertama roh. Kenapa dikatakan roh adalah hidup? Karena sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu lihat hidup dan kehendak Allah. Kita kaitkan lagi. Harus hidup dan kehendak Allah itu warna merah. Kita lihat di Injil yang harus mengatakan rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang mengatakan kepada kita adalah roh dan hidup. Oleh sebab itu roh dikatakan hidup karena sesuai dengan kehendak Allah. Menarik ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di mana dikatakan kehendak Allah.
Di surat 1 Yohanes bab 2 ayat 17, apa yang dikatakan? Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Oleh karena itu, roh adalah hidup. Nah, sekarang dalam bentuk apa? Ya, kalau kita lihat dalam bentuk apa kehendak Allah itu, gereja Katolik selalu menaungi kita, selalu mendampingi dari kepemimpinan Paulus sampai di Paroki, sampai di lingkungan wilayah, tidak pernah meninggalkan kita. Gereja Katolik mengajarkan tentang sakramen, doa, praktek-praktek spiritual, yang semuanya itu untuk memperkuat dan memandu hidup kita agar sesuai dengan kehendak Allah, supaya kita bisa hidup dari roh dan kita akan tetap hidup selama-lamanya. Surat 1 Yohanes bab 2 ayat 17. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke Galatia bab 6 ayat 1 sampai 10. Tapi sebelumnya kita ajak umat dulu. Sebelum kita masuk ke bab 6, kita mengajak umat lihat kembali. Coba kita buka Galatia 5 ayat 21. Apa yang dikatakan Rasul Paulus sebelumnya? Bapak lihat di halaman 27. Dia katakan seperti yang telah dibuat dahulu. Apa yang dibuat? Yang dibuat adalah kedengkian, kemampuan, pesta pora. Nah, kita tahu itu adalah daging yang kita sebagai manusia. Dari kejadian di alam Paulus, akhirnya Paulus memberikan instruksi dan peringatan kepada orang-orang yang percaya di Galatia. Mereka dinasihati untuk saling mengasihi, hidup oleh Roh, tolong menolong dan memimpin orang berdosa ke jalan yang benar. Kalau Bapak Ibu baca ayat 1 sampai 8, itu adalah instruksi, itu adalah nasihat yang diberikan Rasul Paulus kepada umat di Galatia waktu itu melalui pengalaman yang pernah dia alami. Nah, yang dia harapkan bahwa perbuatan daging adalah kegagalan pada keadilan dan kasih Allah. Berubah oleh pembaharuan budi sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan pada Allah. Itulah harapan dari Rasul Paulus di kitab Galatia itu kepada jemaat di Galatia dengan nasihat-nasihat yang diberikan. Karena kalau Bapak Ibu baca itu dari ayat 1 itu seperti saudara-saudara, kalau punya dari kedapatan, terus bertolong-tolonglah. Sebab kalau seorang menyangka, terus diajar lagi, baiklah dia yang dalam pengajaran firman, janganlah sesat. Itu adalah nasihat dari Rasul Paulus. Bapak Ibu bisa sharingkan ya bersama dengan teman. Nah, sekarang jadi pertanyaan buat kita, apa yang menjadi makna dari peringatan Rasul Paulus sendiri? Karena kan dari pengalaman dia ya, pengalaman dia karena perjalanan dia yang memberikan nasihat kepada umat di Galatia. Nah, maksud dari makna Paulus sendiri, peringatan Paulus sendiri ada 3 poin. Yang pertama, perbuatan baik merupakan lanjutan kegiatan yang disebutkan Rasul Paulus tadi ya, saling mengasihi, saling ini. Nah, itu roh tolong menolong memimpin orang benar. Perbuatan baik bukan semata-mata terlihat dari perbuatan baik hati itu, tapi diiringi dengan sikap hati kita. Ingat tadi Romo menyatakan lakukan dengan penuh kerendahan hati. Nah, perbuatan baik, hati yang baik memberikan lebih banyak dampak positif. Yang ketiga adalah perbuatan baik bukanlah syarat keselamatan, tapi adalah buah dari keselamatan. Karena kita diselamatkan oleh Allah, berwujudlah dari perbuatan baik kita. Nah, sekarang Rasul Paulus mendesak supaya kita saling membantu dalam menghadapi hidup yang sedang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu coba mengajak para umat lagi, bersiaran lagi, berinteraksi lagi. Apakah dunia sekarang ini baik-baik saja? Apakah setelah Bapak Ibu tahu ya peristiwa COVID-19, pandemi yang kita alami hampir 2 tahun lebih, apakah masalah pandemi COVID-19 sudah berakhir? Atau bagaimana tantangan yang timbul setelah pandemi COVID-19? Menurut Bapak Ibu sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai. Yang pengaruh COVID-19 sudah selesai juga.
Kalau Bapak ada jawab ya, kalau saya belum. Karena itu tema hari ini kan berbicara tentang abad digital untuk mewujudkan mental spiritual. Kalau saya mengatakan kita ajak kepada berinteraksi, ada yang jawab iya, ada yang jawab belum. Nah, kalau saya jawab belum, karena pengaruh bagaimana keseharian timbul setelah pandemi COVID ini. Kita lihat ya kesehatan kita kembali ya Bapak Ibu, abad digital bukan fisik kita, tapi psikis dan mental kita, karena kita berhubungan dengan alat-alat kita dan platform-platform digital. Nah, dari kesehatan mental, ketika pandemi banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ya, ketika juga setelah pandemi, mungkin Bapak Ibu baca ya, banyak juga startup yang memecat karyawan. Jadi setelah pandemi pun banyak orang-orang kehilangan pekerjaan setelah pandemi. Nah, perubahan dari itu berubah. Kita yang dulu gaptek, sekarang mungkin jago, sudah bisa masuk, kita bisa dari itu, kita bisa kenal semuanya platform-platform yang ada karena situasi yang membawa kita menjadi tidak gaptek. Ya, yang ketiga, ya FOMO juga dari kita karena kita 2 tahun dalam 2 tahun tidak berinvestasi, kita juga punya apa yang kita alami waktu COVID. Kita punya keraguan kan sedikit, wah ada yang COVID masuk, kita takut, kita nggak boleh bersimpan. Nah kita juga terturun di dalam masa pandemi itu, kita kesehatan kita juga mau tahu timbul kecemasan dalam kehidupan kita, fear of missing out, yang berlebihan, ketakutan kita dari keadaan pandemi itu. Yang ketiga adalah generasi sandwich yang dialami. Bayangkan kalau anak-anak muda harus memikirkan dirinya sendiri dan orang tuanya dalam keadaan setelah ini. Nah, kesehatan spiritual apa dari pengaruh dari COVID-19 itu? Yaitu penurunan kualitas kehadiran dalam kehidupan gereja, kurangnya kebutuhan sayangi dan menyayangi, ketidakmampuan memaafkan dan mengampuni. Bapak itu bisa memaafkan poin-poin ini sebagai seri bersama-sama. Kita lanjut. Nah, akhirnya kita tutup, kita ambil bahwa dampak setelah pandemi COVID-19 pasti banyak orang yang kekurangan, ada juga yang berlebihan. Tapi mungkin hal itu terjadi juga ya. Nah, kita lihat di Galatia 9 sebagai bacaannya, kita lihat di ayat 9 dan ayat 10. Rasul Paulus di ayat 9 ya. Rasul Paulus berkata, untuk tidak berujung untuk berbuat baik, kita harus tetap menaburi perbuatan baik. Kita diajak untuk apa? Kita ada 2 poin, kita harus tetap menaburi, kita tetap melakukan perbuatan yang baik supaya kita semua kebaikan. Yang kedua, kita percaya ada berkat Tuhan bagi mereka yang selalu berbuat baik, karena perbuatan baik itu adalah membawa suatu keselamatan dan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Di Galatia 6 ayat 10 kita diingatkan kembali. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita beriman. Bapak Ibu jangan lakukan yang maksudnya begitu, wah gila saudara-saudara iman ini hanya lingkup kecil aja. Kita kembali ke konteks Rasul Paulus. Itu dilakukan di saat zaman itu. Makanya dia mengatakan kawan-kawan kita yang seiman. Bapak Ibu pasti tahu ya, ada kelompok Apolos dan kelompok Rasul Paulus. Nah, jelas Paulus juga berjuang tentang komunitas yang percaya akan Yesus. Jadi kita mewakilkan bersama kepada kawan-kawan iman. Jadi kita harus paham juga kawan-kawan iman itu seperti apa, keluarga dalam kerajaan Allah dan anggota tubuh kita. Kristus dimulai dari keluarga kita. Dimulai dari keluarga kita, lalu kita lakukan perbuatan yang mencerminkan kita dalam satu komunitas dalam gereja sebagai anggota tubuh kita, anggota tubuh Kristus. Lalu kita tampil, kita sebarkan kebaikan di dalam di luar lingkungan lebih luas lagi. Nah, jadi jangan pernah kita menunda kebaikan karena seperti orang petani. Kalau kita menabur benih, kita terus membahayakan benih itu tumbuh dengan baik hingga semua yang ada waktunya. Jadi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Nah, barang siapa? Kita satu lagi kita satu di mana barang siapa tidak mengasihi dia tidak mengenal Allah, sebab Allah sendiri itu adalah kasih.
Allah itu adalah kebaikan sendiri, sumber kebaikan, dan Allah lah yang mempunyai kebaikan yang terus mengalir kebaikannya bagi umatnya, tidak pernah berhenti. Nah, pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu kita sharing bersama-sama. Terus penemuan wawasan kita bisa kembali ke dalam setiap gereja berbicara tentang syarikat integritas. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa lihat ya di internet mungkin ada apa sih sebenarnya data. Cuma saya langsung lebih singkat yang berbicara tentang S3 itu adalah dokumen pengajaran yang Bapak Ibu. Nah, di dalam dokumen pengajaran Paulus itu Benedictus itu yang menambah adalah S3 dia yang tentang ajaran sosial yang pertama bagi Paulus Benedictus ini sebelum dia mengundurkan diri. Jadi kalau dari S3 itu ada 3, berbicara tentang iman, tentang kesusilaan, dan ajaran tentang ajaran sosial. Nah, Paulus Benedictus menulis dokumen ini sebelum dia mengundurkan diri, ditandatangani pada tahun 2009. Ini saya maksudnya. Nah, kita harus paham kalau kita sebagai konsultator wajib ya, supaya kita sampaikan ajaran sosial gereja, jadi cuma sudah paham. Jadi tidak hanya OCP, jadi tapi kita mengambil sedikit apa yang penting. Caritas integritas adalah pengajaran tentang kasih dalam kebenaran. Bentuk kenapa caritas integritas ini timbul karena bentuk kebenaran gereja satu ada persoalan sosial ekonomi dan masalah yang lain yang tidak menakutkan. Inilah yang mendorong kenapa dokumen caritas integritas ini dibuat oleh Paulus. Nah, dokumen ini lebih menekankan apa? Teologis moral yang mengatasi berbagai persoalan untuk menekankan prinsip kasih dalam kebenaran. Ini mungkin Bapak Ibu bisa foto ya. Jadi ini gambaran sedikit tentang dokumen caritas integritas. Jadi prinsip dari dokumen ini sendiri adalah kasih melebihi keadilan karena mencintai adalah memberi, mempersembahkan apa yang dimiliki untuk orang lain. Nah, terakhir tentang membangun komitmen dan aksi nyata kita. Bapak Ibu bisa lihat di halaman 28 ya. One on one decision itu oleh pihak PSE. Apa sih maksudnya one on one decision? Artinya kita menerima ya teman yang punya masalah dan tim dari PSE bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk mencapai masalah. Yang kedua, bersama disabilitas. Bersama disabilitas kita tahu orang-orang disabilitas punya hak juga. Itu juga diatur dalam undang-undang apa yang pemerintah itu pasal 19 tahun 2021 itu berbicara tentang apa sih hak dan disabilitas itu. Bapak Ibu bisa cari informasi di internet. Konseling apa yang diberikan anak muda itu mungkin Bapak Ibu pernah dengar Domus Kartu atau Rumah Hati. Mereka punya program COVID itu ada di buku. Bapak Ibu bisa lihat Domus Kartu ini tidak ada di Kawati, tapi ada di KAD dan mereka bergerak untuk orang-orang muda. Dan tahun ini Domus Kartu dan KWI sendiri kepemudaan itu membuat satu buku yang namanya Identity dan Identify. Nah, itu sebuah buku yang berisi perjanjian baru, tapi mereka dengan cara digital. Jadi anak-anak muda diajak untuk sharing tentang kitab perjanjian baru, tapi melalui platform itu bisa di download di Play Store. Itu ditonton nanti kalau Bapak Ibu punya anak-anak muda atau mau masuk ke anak-anak muda, mereka bisa mendownload di Play Store. Identity itu mereka bisa sharing, mereka dengan judul berselancar di dalam kehidupan anak-anak di bawah kita melalui teknologi dengan cara digital. Itu yang dilakukan oleh Domus Kartu dan KWI Kepemudaan. Nah, yang nanti ada penguatan literasi digital. Bapak Ibu bisa baca penguatan literasi itu untuk apa sih sebenarnya? Tidak lain untuk membantu kita ya untuk membuat keputusan cerdas dan melindungi kita dari berbagai resiko. Bapak Ibu tahu ya terhadap kemampuan fikir pekerjaan dikirim lewat WA atau lewat apa, dijanji dengan gajian tinggi, ternyata punya maksud yang lain. Perdagangan manusia, pinjol juga digital. Banyak orang juga yang menjual rumahnya hanya karena pinjol sampai bahkan bunuh diri. Ada hoax, berita hoax, dan kerja dengan kaget. Bapak Ibu bisa belajar di halaman 29.
Nah, terakhir yaitu bahwa wujud pernyataan cinta kasih kepada sesama bagaimana caranya dengan teladan Yesus bahwa perlihatkanlah wajah Allah di wajah kita kepada mereka dan lihatlah wajah Allah di wajah mereka. Itu pertemuan ketiga dari saya. Mudah-mudahan bisa memberi yang terbaik buat Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, kita akan lanjutkan pertemuan kita yang terakhir, sebuah tempat. Waktunya sudah menjelang pukul 12. Saya usahakan bisa saya paparkan secara singkat dan jelas. Kira-kira pertemuan kita pada tempat ini yaitu bagaimana kita mau memperkuat solidaritas dan subsidiaritas demi kesejahteraan bersama, untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Pertemuan keempat judulnya adalah mengubah diri. Dengan mengubah bangsa, kita harus dimulai dengan mengubah diri kita sendiri. Jadi solidaritas dan subsidiaritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya akan mengajak Ibu Bapak sekalian coba membayangkan bagaimana kita mau mewujudkan kesejahteraan bersama tadi. Ya. Kita bayangkan satu perjalanan untuk mewujudkan satu kesejahteraan bersama tadi tidak ujung-ujung bisa tercapai, tercipta gitu. Kita akan mulai dari pertemuan pertama, yaitu bagaimana gerakan pertobatan hati tadi. Ya. Lalu minggu kedua pertobatan yang membawa berkah. Ya, setelah kita mempertobatkan diri kita sendiri, lalu kita mau tunjukkan buah-buah pertobatan kita. Lalu bagaimana kita mau membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu strategi berbagi apa digital tadi. Sampai pada tujuan terakhir kita, bagaimana kita mau mewujudkan kesejahteraan bersama tadi, yaitu dengan mengubah diri, mengubah bangsa. Pertemuan keempat ini berkisah tentang Saulus yang bertobat. Ya, memahami dari kisah pertobatan Paulus yang mengubah dirinya secara total menjadi pewarta yang paling nyata dan mengubah dunia menjadi lebih beriman dan mengenal Kristus. Jadi melalui bacaan kita kisah para rasul bab 9 ayat 1 sampai 19a ini, peserta diajak merasakan perubahan perjalanan iman Paulus sendiri. Kita tahu ceritanya bagaimana, ya. Dengan hikmat Roh Kudus, Paulus melebur masuk ke dalam komunitas baru dengan gagah berani dan banyak melakukan hal-hal besar yang menyertai perjalanan misionarisnya. Paulus juga telah menerapkan solidaritas dan subsidiaritas dalam pengajarannya, mulai dari masyarakat kelas paling bawah, bahkan ia harus berhadapan dengan para raja dan penguasa Romawi. Nah, di sini kita juga dibekali dengan ajaran sosial gereja. Apa yang dikatakan pada ajaran sosial gereja di dalam hal ini, yaitu mengajarkan untuk turut membangun masyarakat yang adil. Tanggung jawab sosial harus tampak pada semua aspek tingkat kehidupan kita. Kita tahu sebagai sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mau mengajak dan
menciptakan pemerataan dan keadilan sosial di semua lapisan masyarakat, mendorong pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Dan juga di sini ada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur dasar pemerintah dan kehidupan berbangsa di Indonesia, mencerminkan nilai dasar, cita-cita, dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi negara Indonesia, seperti yang tercantum pada pasal 18D Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara diselenggarakan oleh negara dalam satu sistem kesatuan negara kesatuan. Lalu kita juga tidak lupa kebinekaan atau keberagaman yang merupakan salah satu ciri khas Indonesia dan diakui sebagai kekuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip kebinekaan ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan dan diakui sebagai landasan bagi integrasi sosial dan persatuan nasional. Nah, kebinekaan di Indonesia merupakan bagian integral dari identitas nasional dan dianggap sebagai kekayaan yang harus dijaga dan diperkuat untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, damai, dan harmonis. Bagaimana kita mau mewujudkan kesejahteraan bersama tadi, yaitu melalui pertobatan. Pertobatan yang seperti apa yang diharapkan di sini? Yaitu arah pertobatan mengajak kita semua untuk bangkit dan bertransformasi dengan menyadari bahwa kita juga dipanggil untuk bersama memperjuangkan kesejahteraan bersama, keadilan dan perdamaian masuk ke dalam sosial kemasyarakatan. Implementasi program solidaritas dan subsidiaritas ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Bacaan kitab suci pada pertemuan keempat ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 19a dengan judul perikop yaitu Saulus bertobat. Bapak Ibu sekalian, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita selalu membacakan ayat-ayat kitab suci, dibaca bergiliran bersama ibu-ibu diselingi dengan bapak-bapak. Coba untuk pertemuan APP tahun ini kita akan coba merubah cara supaya tidak membosankan. Kita minta sebelum membaca perikop ini, kita tahu Kisah Para Rasul itu mengisahkan tentang pertobatan Saulus, yaitu melibatkan beberapa tokoh di dalam bacaan kitab suci ini, yaitu Saulus atau Paulus itu sendiri, dan ada Ananias, dan di sini juga tokoh utamanya adalah Yesus itu sendiri. Nah, kita coba membuat satu bacaan dengan cara seperti kita sedang berdrama. Kita buatkan tokoh-tokoh yang membaca nanti yang mewakili siapa itu Yesus, siapa itu Paulus atau Saulus, atau siapa Ananias. Dan bisa juga satu lagi sebagai naratornya. Jadi sepertinya di dalam pertemuan nanti kita sedang berdrama gitu, sehingga kita tidak membosankan. Dan sampai itu coba sebagai dokumentasi minta salah satu dari anggota peserta yang hadir untuk mendokumentasikan pertemuan-pertemuan di lingkungan. Poin-poin pada dialog bacaan kitab suci ini, ya saya tidak tampilkan semua ayat dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 dan 19 tadi, tapi ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan, yaitu, nah sebelum kita lanjutkan, ini ada QRIS yang dapat di-scan. Kalau ibu bapak sekalian di dalam pertemuan mau melengkapi
pertemuan itu dengan satu tayangan video, bisa di-scan di sini, di mana di situ ada kita bisa lihat perjalanan kisah pertobatan Paulus itu sendiri. Nah, di sini ayat keempat, ia rubah ke tanah dan terdengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang menganiaya, yang engkau aniaya. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana dan dikatakan kepadamu apa yang harus kau berbuat. Ini ayat 10 sampai ayat 15. Nanti Ibu Bapak bisa bacakan juga, nanti ada di kitab sucinya. Saya cuma mau tayangan sedikit saja. Lalu di sini kalau kita lihat kisah pertobatan Saulus, yaitu perjumpaan yang mengubahkan. Kalau Saulus saat itu tidak berjumpa dengan Yesus, apakah pertanyaannya, apakah Saulus bisa berubah? Ya, kita lihat di sini ternyata mengalami perjumpaan lebih berkesan daripada mendengarkan dari orang lain. Ya, di sini Paulus mengalami itu sendiri. Paulus berjumpa dengan Yesus bukan karena Paulus mendengar kabar bagaimana Yesus itu seperti apa, tapi justru Paulus berjumpa langsung. Ya, di sini ada istilah cinta pada pandangan pertama, yaitu ketika Paulus berjumpa dengan Yesus. Itu juga yang bisa menggambarkan bagaimana perjumpaan atau pertemuan itu menjadi momen yang sangat berkesan dan penting. Perubahan hidup Saulus merupakan suatu yang luar biasa. Sebelum bertemu dengan Yesus dan bertobat, dia adalah seorang pemeluk agama Yahudi yang kita tahu begitu taatnya, dan dia sangat membenci pengikut-pengikut Kristus. Ya, dia menganiaya pengikut-pengikut Kristus dan bahkan membunuhnya. Saulus dirubah dan bertobat menerima Yesus bukan dari kata orang lain, tapi ketika berjumpa dengan Yesus yang mengubah seluruh kehidupannya. Pengalaman-pengalaman rohani harus kita alami juga, seperti demikian ataupun hal-hal lain yang pernah kita alami yang membuat hidup kita berarti dan mempunyai rencana yang indah bagi Tuhan. Ya, perjumpaan menjadikan iman kita semakin kuat dan tumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus sendiri. Seperti Saulus, kita bukan orang yang layak terhadap Tuhan, tapi ketika kita mengalami perjumpaan, percaya kita dapat menjadi orang yang berubah di dalam Yesus Kristus. Ya. Dari Yohanes 14 ayat 20 sampai 21 kita bisa lihat di sini. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan aku di dalam kamu. Dan aku ada di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, kita dalam pertemuan ini selalu ada sharing dan pendalaman. Kisah pertobatan Saulus dan ketaatan Ananias menjadi sumber inspirasi hidup sosial kita untuk semakin termotivasi mengemban misi dalam kehidupan bangsa dan negara. Tetap fokus pada solidaritas dan subsidiaritas dalam masyarakat. Dengan rendah hati, lembut, dan menerima melayani masyarakat atau lingkungan sosial, baik di sekitar rumah maupun dalam ruang lingkup pekerjaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Paulus awalnya adalah
dia mengalami suatu peristiwa perjumpaan dengan Yesus sebatas cahaya yang sangat terang dan mendengar suara Yesus. Paulus menjadi buta sesaat dan kemudian berkat kasih Allah melalui Ananias dia bisa mendapat pemulihan. Paulus mengalami pengobatan yang dramatis dan menjadi salah satu rasul paling berpengaruh dalam sejarah Kristen. Pertobatan Paulus menekankan kekuatan, kemampuan, dan kasih Allah yang memungkinkan seseorang kembali kepadanya dengan tulus dan hati yang utuh. Di sini tugas Ananias adalah menyampaikan isi hati Tuhan kepada Saulus. Dia tidak mudah baginya karena pengetahuannya Saulus adalah seorang penganiaya yang terkenal. Ya, kita bisa baca di ayat 13 dan 14. Namun Yesus tetap meminta Ananias untuk pergi karena dia telah menetapkan Saulus sebagai anak pilihannya untuk memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa lain, raja-raja dan orang-orang di Israel. Ya, kita tahu Ananias adalah orang yang besar, namun tindakannya menggambarkan ketaatan yang besar dan kesediaan terlibat dalam misi Allah. Keterlibatan Allah seharusnya lahir dari keyakinan akan suara Allah yang memanggil. Terlibat dalam misi Allah bukan berarti melakukan tindakan besar atau kecil, melainkan ketaatan kepada Allah. Pertanyaan refleksi yang bisa kita sampaikan kepada peserta di dalam pertemuan lingkungan nanti. Berdasarkan kisah pertobatan dalam kisah para rasul di atas, terdapat pertanyaan refleksi yang akan sharing yang dapat kita renungkan, yaitu dalam kehidupan pribadi kita, tantangan terberat apa yang pernah kita lalui dan hadapi saat ingin melakukan pertobatan. Apakah yang sudah kita lakukan setelah mengalami pertobatan untuk membantu keluarga atau lingkungan, terutama dalam menghadapi tantangan terberat seperti yang telah kita ungkapkan sebelumnya di atas tadi? Apakah pertobatan yang telah kita lakukan berdampak positif bagi keluarga dan membantu warga sekitar kita? Kita bisa jelaskan dengan contoh-contohnya. Peneguhan dan wawasan kita. Sikap dan pandangan Gereja Katolik tentang solidaritas dan subsidiaritas dalam kehidupan berbangsa dan negara berdasarkan ajaran sosial gereja adalah sebagai berikut. Centesimus Annus adalah ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paus II tahun 1991. Ini menunjukkan ensiklik ini dikeluarkan setelah 100 tahun dari dokumen Rerum Novarum, ya, di mana perkembangan sosial dan ekonomi pada abad ke-20, ensiklik ini mengambil posisi terhadap sistem ekonomi yang berbeda dan mengevaluasi dampak globalisasi, menggarisbawahi pentingnya hak asasi manusia, keadilan sosial, dan peran aktif gereja dalam mempromosikan kesejahteraan ekonomi. Beberapa tema di dalam Centesimus Annus tadi adalah martabat manusia. Ya. Dasar dari semua ajaran sosial gereja mengingatkan kita untuk selalu melayani demi kesejahteraan manusia. Di sini kita bisa lihat pasar bebas dan kebijakan ekonomi, bagaimana dampak dari kehidupan sosial ekonomi di dalam masyarakat, serta regulasi untuk melindungi perlindungan sosial. Peran negara mempertimbangkan peran negara dalam mengatur kehidupan ekonomi, khususnya dalam hal melindungi hak-hak pekerja dan mengatasi ketidaksetaraan. Solidaritas sosial, solidaritas dan subsidiaritas oleh Paus Yohanes Paus II menekankan nilai solidaritas di antara individu dan bangsa-bangsa, serta prinsip solidaritas subsidiaritas yang menyarankan
bahwa masalah-masalah seharusnya diselesaikan pada tingkat paling lokal. Seperti tadi Romo Bernard sudah sampaikan, bagaimana kita mau menyelesaikan suatu permasalahan diawali dari tingkat yang paling lokal terlebih dahulu. Komitmen dan aksi nyata. Tindakan yang harus segera dilakukan secara pribadi dan bersama dalam bentuk nyata terkait peran serta kita dalam rangka sosial dan sosialitas kehidupan berbangsa dan negara. Misalnya seperti yang ditunjukkan di sini, yaitu program pendidikan dan pelatihan. Ya, misalnya memberikan pendidikan politik praktis kepada masyarakat, lalu pemberdayaan perempuan, melakukan pelatihan pemberdayaan keterampilan untuk warga sekitar, kesehatan masyarakat, ya, melakukan kegiatan donor darah, kesehatan sederhana bagi masyarakat, melayani posyandu umpamanya. Lalu pemberdayaan komunitas, seperti contohnya mengadakan kegiatan bersama-sama dengan warga masyarakat setempat, atau yang saat ini dikenal dengan program Rumah Ramah Saroja. Kira-kira itu pertemuan keempat, dan untuk aktualnya akan dipaparkan oleh seksi PSE apa yang dapat kita lakukan di masa-masa aksi kuasa dan pembangunan ini, dan kita lanjutkan seterusnya sepanjang tahun untuk menciptakan kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama kita pertemuan APP tahun 2024 ini. Terima kasih.